Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sidang jamaah pengajian yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meminta, memohon dan mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebuah penghapusan dosa bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini menjadi suatu amalan yang diberkahi dalam umur kita, dalam pekerjaan kita, rezeki kita, dan keluarga kita. Alhamdulillah, kita akan masuk inti dari isi kitab, yaitu hadis-hadis yang akan menggambarkan, memberikan contoh bagaimana akhlak Nabi terhadap keluarga beliau. Inilah inti dalam buku ini, Ahadisul Akhlaq Ta'amul Ma'ahli. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, bagaimana bertingkah laku terhadap keluarga. Kita akan masuk inti dalam buku, bagaimana contoh-contoh yang dipraktekkan Nabi sebagai sosok seorang suami dalam rumah tangga. Sebelum kita membaca hadis-hadis ini, contoh-contoh akhlak-akhlak Nabi, yang jelas kita akan takjub ya. Sangat-sangat takjub. Keheranan kita melihat akhlak Nabi, sikap Nabi, perilaku Nabi terhadap istri-istri beliau. Hal yang butuh kita ketahui, dalam hadis-hadis yang kita akan bacakan ini, contoh-contoh, kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa Nabi kita adalah orang yang tidak pernah menyelisihi dari apa yang beliau ucapkan. Saya ulangi, dalam contoh-contoh hadis yang kita akan bacakan ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Nabi kita tidak pernah menyelisihi sedikit pun dari apa yang beliau ucapkan. Apa yang beliau ucapkan, beliau amalkan. Apa yang beliau ajarkan, beliau amalkan. Ketika Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli. Manusia yang paling terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling berakhlak. Dan manusia yang paling berakhlak adalah manusia yang paling berakhlak terhadap keluarganya. Setelah itu, Nabi merekomendasi dirinya. Dan itu beliau tidak ingkari dalam prakteknya. Beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Saya adalah manusia yang paling berbuat baik terhadap keluargaku. Coba lihat contoh-contohnya. Benar. Apa yang beliau jaminkan pada dirinya itu benar.
beliau tidak pernah menyelisih dari apa yang beliau ucapkan. Ketika Nabi berkata, saya adalah orang yang paling terbaik terhadap keluarganya saya. Ketika kita membaca hadis-hadis ini, betul-betul tergambar benar. Kita akan sepakat mengatakan Nabi adalah manusia sosok suami yang paling berakhlak terhadap keluarganya. Sebelum kita membaca hadis-hadis ini, contoh-contoh ini, kita harus mengetahui kenapa ya. Kenapa dijadikan tolak ukur akhlak seseorang itu, tolak ukurnya ketika dia berakhlak terhadap istrinya. Kenapa? Kenapa dijadikan orang itu tolak ukurnya berakhlak ketika dia berakhlak dengan orang yang di rumah, bukan dengan orang yang di luar? Penyebabnya ada dua. Satu, kapan suami berakhlak dengan istrinya, maka dia akan mudah berakhlak dengan orang lain. Saya ulangi, kapan seorang suami berakhlak terhadap istrinya, maka yakinlah dia akan berakhlak terhadap orang lain. Ketika dia mudah berakhlak terhadap istrinya, maka dia akan lebih mudah berakhlak terhadap selain istrinya. Seorang yang berakhlak terhadap temannya, gurunya, muridnya, itu belum tentu menjamin dia berakhlak terhadap istrinya. Belum tentu menjamin. Tapi kalau seorang sudah berakhlak terhadap istri, yakinlah dia akan mudah berakhlak dengan temannya, dengan gurunya, dengan anaknya, dengan teman-temannya. Itu sebab pertama. Sebab kenapa tolak ukur seorang itu berakhlak ketika dia berakhlak terhadap istrinya. Sebab yang kedua, ujian yang paling terberat, ilmu yang paling sulit diamalkan adalah ujian berkaitan dengan rumah tangga. Ilmu yang paling sulit diamalkan adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Tantangan dan rintangan itu akan datang silih berganti. Dan itu pasti dia dapatkan. Kenapa? Ujian dan cobaan dalam rumah tangga itu pasti terjadi dan paling berat. Karena dalam rumah tangga itu mengumpulkan dua insan yang punya karakter sifat watak yang berbeda. Mau dikumpulkan dalam pernikahan. Wataknya beda ya. Laki-laki perempuan itu punya watak beda. Fisik beda, sifat beda, karakter beda. Itu mau digabungkan dalam pernikahan. Maka itu selalu diingat ummahat. Tidak akan mungkin tercipta sebuah rumah tangga yang baik tanpa adanya kata saling. Itu mustahil. Harus ada kalimat saling. Saling memahami, saling pengertian,
saling memaafkan, saling memberikan uzur. Harus ada saling. Kalau tidak ada yang namanya kalimat saling dalam sebuah rumah tangga, itu tidak akan mungkin tercipta. Ujian rumah tangga itu berat. Maka itu iblis laknatullah itu akan memberikan gelar kepada pasukannya dengan gelar yang paling tertinggi. Dia memberikan gelar yaitu nikma anta. Kamu pasukanku yang paling terbaik. Nikmat ini nanti diberikan iblis kepada pasukannya sebagai makhluk yang paling terbaik di si iblis. Kapan? Ketika dia bujuk manusia minum khamar? Tidak. Ketika dia bujuk manusia berzina? Tidak. Tapi ketika dia berhasil menghancurkan rumah tangga orang, timbulnya percekcokan, pertengkaran berujung kepada perceraian. Dia berhasil ini, dia akan mendapatkan gelar tersebut. Betul-betul ujian yang berat. Maka itu wajar ummahat kalau Nabi menjadikan patokan. Manusia yang paling berakhlak dari orang yang berakhlak adalah orang yang mampu berakhlak terhadap keluarganya. Karena kapan dia telah berakhlak terhadap keluarganya, pasti dia akan dimudahkan berakhlak terhadap selain keluarganya. Kita sekarang baca contoh-contoh hadis yang nanti kita akan menyimpulkan betul-betul Nabi adalah manusia yang paling berakhlak terhadap keluarganya. Kita baca hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Su'iltu ma kana Rasulullah ya'malu fi baitihi. Aisyah berkata, suatu ketika saya ditanya, dalam riwayat yang lain yang bertanya itu keponakannya yaitu Urwah. Dia punya keponakan yang namanya Urwah. Urwah bin Zubair. Keponakannya bertanya kepada Aisyah. Maka Rasulullah ya'malu fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia berada di rumahnya? Apa ya yang dilakukan Rasulullah ketika dia di rumahnya? Dia tanyakan Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan sebuah jawaban yang betul-betul menggambarkan kepada kita betul-betul Rasulullah itu akhlaknya subhanallah. Aisyah berkata, kana basharon minal bashar. Rasulullah itu manusia seperti manusia biasa. Walaupun dia manusia yang paling termulia. Nabi yang paling termulia, Rasulullah. Aisyah berkata, Rasulullah itu manusia seperti manusia. Ketika dia berada di rumahku, yafli saubahu. Dia melipat pakaiannya. Masya Allah. Padahal manusia termulia ini. Nabi yang termulia. Kalau kita ditanya siapa manusia yang paling tersibuk, Rasulullah. Kalau ditanya kenapa Rasulullah manusia paling sibuk? Karena manusia itu bukan hanya mengurus bangsa Arab. Nabi Muhammad itu diutus pada seluruh manusia. Bangsa Arab atau non-Arab. Sibuk gitu beliau. Bukan satu manusia yang mau diurus. Semua manusia. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus pada manusia. Jin pun beliau diutus. Jin pun beliau urus.
Diajak masuk Islam. Ada orang yang paling lebih sibuk daripada Rasulullah. Seluruh manusia dia urus. Bahkan bukan hanya manusia, jin pun dia urus. Beliau sebagai pemimpin, sebagai suami, seorang pedagang, kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Wih, sibuknya Nabi. Tapi bisa-bisanya ya, ketika Nabi berada di rumahnya, beliau yafli saubahu. Beliau melipat pakaiannya. Wa yahlubu syatahu. Beliau memerah hewan ternaknya. Memerah susu dari hewan peliharaannya. Ya, kambingnya. Masya Allah. Pada sibuknya nih beliau. Yang terakhir ini yang paling menakjubkan. Wa yakhdumu nafsahu. Nabi kita, Nabi Muhammad ketika berada di rumah, dia mengurus dirinya sendiri. Dicatat riwayat Imam Ahmad. Saya ulangi hadisnya. Nabi ketika ditanya, Aisyah ketika ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumahnya? Maka Aisyah berkata, Nabi itu manusia seperti manusia yang lain. Beliau melipat pakaiannya, memerah susu hewan peliharaannya, dan mengurus dirinya. Rawahu Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran-pelajaran akhlak dalam masalah rumah tangga. Dari apa yang diajarkan dalam contoh hadis di hadapan kita. Pelajaran yang pertama. Rumah itu akan menyingkap hakikat seorang laki-laki. Rumah itu akan menyingkap siapa sosok seorang suami. Rumah itu akan menyingkap sifat asli seorang laki-laki. Itulah fungsi rumah. Kalau kamu ingin mengetahui siapa laki-laki ini, lihat apa yang dilakukan di rumahnya. Apa yang dia perbuat di rumahnya. Bagaimana ucapannya ketika di rumahnya. Bagaimana tingkah lakunya ketika di rumahnya. Bagaimana akhlaknya ketika di rumahnya. Itu tolak ukurnya. Ingat-ingat bab ini. Bahwa rumah itu akan menyingkap karakter, tabiat, sifat asli seorang laki-laki. Lihat ketika ditanya apa yang dilakukan Nabi di rumahnya. Jadi kalau kamu ingin tahu si fulan itu bagaimana dia sebenarnya. Jangan lihat ketika dia di kantor. Ketika dia di kebun. Ketika di warung kopi. Ketika di rumah orang. Lihat dia. Ketika dia berada di rumahnya. Apa yang dilakukan di rumahnya? Kalau ditanya, apa yang dilakukan nak bapakmu di rumah? Tidur. Jam berapa dia bangun? Jam 8 pagi, Pi. Nah, itu butuh diberikan tanda tanya. Ada apa ini? Rumah itu akan menyingkap hakikat seseorang. Ini juga berlaku bagi wanita. Selalu diingat ummahat. Jaga akhlak tak di rumah. Jangan sampai kita jaga akhlak tak di luar, di rumah kita tidak jaga akhlak tak. Padahal di rumah itu patokan akhlak sebenarnya. Bagaimana kamu berakhlak ketika di rumahmu. Itu patokan.
Maka itu ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah? Jadi faedah pertama, kalau kita ingin mengetahui hakikat seseorang, akhlak seorang, dia baik atau buruk, lihat ketika dia di rumahnya. Tanyakan dia apa sikapnya, apa yang dilakukan ketika dia di rumahnya. Kemudian pelajaran yang kedua, yang kita bisa ambil dalam hadis yang kita bacakan. Seorang laki-laki ketika dia telah masuk dalam pintu rumah tangga, dia adalah sosok yang harus kuat. Saya ulangi, seorang laki-laki ketika telah masuk dalam rumah tangga, dia harus berada pada posisi yang kuat. Tidak boleh laki-laki itu loyo, lemah, malas dalam rumah tangga. Seorang suami yang hebat adalah suami yang kuat. Lihat Nabi. Beliau di rumahnya melipat pakaian. Memerah susu hewan peliharaannya. Mengurus dirinya. Ini tidak akan mungkin dilakukan kecuali laki-laki yang kuat. Aib itu bagi seorang suami laki-laki yang manja setelah masuk dalam rumah tangga. Aib tercelah jika laki-laki itu manja. Kayak anak TK saja. Seorang laki-laki itu ketika dia masuk dalam pintu rumah tangga, dia harus kuat, berpikiran dewasa. Karena dalam sebuah kondisi dia dituntut untuk melakukan hal-hal yang asalnya dilakukan oleh istrinya. Seperti melipat pakaian, mungkin ketika istrinya sakit. Terpaksa dia mengurus dirinya. Masak sendiri, mencuci sendiri. Menyiapkan makanan sendiri. Ada kalanya seperti itu. Itulah laki-laki yang kuat. Dalam sebuah kondisi. Maka itu tidak ada kata malas bagi seorang laki-laki ketika telah masuk dalam pintu rumah tangga. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Seorang laki-laki ketika telah masuk dalam pintu rumah tangga, tidak boleh malas. Tidak boleh manja. Tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Harus kuat. Bersikap dewasa. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dalam riwayat Imam Ahmad yang kita bacakan, bukan sebuah aib dan tercelah ketika seorang suami dalam sebuah kondisi melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh istrinya. Itu bukan aib. Bukan perkara yang tercelah kalau seorang suami harus mencuci ketika di rumahnya. Bukan aib dan tercela ketika seorang suami harus cuci piring di rumahnya. Bukan aib.
Bukan perkara yang tercela. Dia harus menyapu, mencuci, membersihkan rumah, masak. Itu bukan aib. Dalam sebuah kondisi. Karena yang namanya wanita itu mengalami haid. Sudah jelaskan ya. 3 kondisi yang wajib seorang suami memahami. Dan 3 kondisi ini suami harus kuat. Karena yang namanya wanita itu mengalami dalam hidupnya 3 hal. Dia hamil, dia melahirkan, ya, dia haid, dia hamil, dan dia melahirkan. 3 kondisi ini dibutuhkan suami yang kuat. Saya ulangi, wanita itu akan mengalami 3 hal dalam hidupnya, dalam rumah tangga. Dia akan hamil, ada yang namanya proses hamil. Dia melahirkan, dia haid, dia hamil, dan melahirkan. 3 kondisi ini, ada kalanya seorang suami harus kuat. Dia masak, dia mencuci, dia mengurus anak-anak, dia harus ini pada 3 kondisi ini. Maka itu bukan aib. Bahkan itu adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi. Jadi, bukan aib dan tercela kalau seorang suami melakukan pekerjaan istrinya. Kemudian pelajaran yang keempat, mukmin yang terbaik adalah mukmin yang mengurus dirinya dengan tangannya, bukan dengan tangan orang lain. Itu mukmin yang terbaik. Kalau kau mampu mengurus dirimu dengan tanganmu, itu lebih baik daripada melalui tangan orang lain. Lihat Nabi. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau mengurus dirinya sendiri. Ada kala yang kita dapatkan ya, suami. Semuanya harus tangannya istri. Semuanya harus tangannya istri. Tidak mau dengan tangannya. Dianggap hal yang bukan tugasnya. Kalau sampai di rumah, kan dia tugasnya di luar, kerja. Kalau sampai di rumah, segala kebutuhannya harus tangan istri. Itu salah. Kalau kau mendapatkan akhlak yang mulia, kau mengurus dengan tanganmu. Ada kalanya kamu dituntut mengambil piring sendiri. Tidak perlu menyuruh istrimu mengambil. Kalau kau mampu mengambilnya, lakukan, ambil. Kalau kau mampu mengambil nasi sendiri, lauk sendiri, mengambil air minum sendiri, itu adalah akhlak yang mulia. Apalagi ketika engkau mendapatkan istrimu lagi sibuk, lagi sakit. Tidak usah berteriak terus. Dek, ambilkan ini, ambilkan ini, ambilkan ini. Padahal nasi di dekatnya. Gelas di dekatnya. Piring di dekatnya. Lihat Nabi, wa yakhdumu nafsahu. Nabi itu mengurus dirinya. Memang sangat menakjubkan sekali akhlak Nabi. Ya mungkin di zaman sekarang ini sangat sulit ya kita dapatkan ada suami-suami yang mau mengurus dirinya ketika sudah sampai di rumah. Maunya diambilkan. Ambilkan piring. Ambilkan air minum. Ambilkan sendalku. Ambilkan pakaianku. Ambilkan HP-ku. Ambilkan kunci motorku. Ambilkan jubahku. Ambilkan songkokku. Semuanya ambilkan, ambilkan, ambilkan. Nabi wa yakhdumu nafsahu. Nabi itu mengurus dirinya. Masya Allah. Padahal ini manusia yang paling termulia di muka bumi ini. Betul-betul akhlak beliau ya. Faedah yang berikutnya. Yang bisa kita ambil dalam hadis ini.
salah satu cara kalau kita ingin dicintai oleh istri. Salah satu cara kalau kita ingin disayangi oleh istri. Disayang, dicinta, dikasihi. Lakukan apa yang dilakukan Nabi. Kalau di rumah, melipat pakaian, bantu-bantu istri. Mengurus diri sendiri. Tidak harus berteriak, ambilkan ini, ambilkan ini, ambilkan. Ini salah satu yang menjadikan istri sangat cinta terhadap suaminya. Sangat cinta terhadap suaminya. Kau dapatkan suami-suami yang punya karakter seperti ini. Tidak suka menyuruh-nyuruh. Tidak suka menyuruh-nyuruh. Tidak suka panggil-panggil. Kalau dia bisa lakukan, dia lakukan. Kalau dia bisa mampu mengambil bajunya, dia ambil. Ambil tasnya, dia ambil. Kunci motornya, dia ambil. Sendalnya, dia ambil. Dia mampu bikin kopi sendiri, dilakukan. Tanpa harus menyuruh istrinya. Kalau ada suami seperti ini, yakin. Istrinya sangat sayang terhadapnya. Dan sangat sulit didapatkan ada karakter laki-laki yang seperti ini. Banyak laki-laki itu suami mau jadi bos. Ya. Iya kita hormati. Tapi ini kan pelajaran akhlak. Akhlaknya Nabi kan begitu. Beliau itu yakhdumu nafsahu. Beliau itu mengurus dirinya. Beliau itu di rumah mengurus dirinya. Tidak perlu manggil-manggil. Sedikit panggil-panggil. Kok dia mampu lakukan, dia lakukan. Selalu diingat dalam syariat. Akhlak yang mulia ketika seorang mampu melakukan sebuah pekerjaan dengan tangannya. Itu akhlak mulia ibu-ibu. Tanpa harus menyuruh orang. Kalau kita mampu mengambil piring, kita lakukan, ambil. Tanpa meminta kepada orang lain. Kalau kita mampu mengambil, melakukan sesuatu, tidak usah disuruh-suruh orang. Itu akhlak namanya. Karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang suka menyuruh-nyuruh. Kalau kamu mampu lakukan, lakukan. Ya, lakukan hal itu. Ya. Hanya biasanya suka menyuruh-nyuruh. Biar di dekatnya ada piring, di dekatnya ada gelas. Memang dia punya karakter suka menyuruh. Ambilkan ini piring, ambilkan ini. Padahal akhlak yang mulia itu yakhdumu nafsahu. Dia mengurus dirinya. Ya. Salah satu cara menjadikan istri itu cinta terhadap suami. Ketika suami itu mampu melakukan apa yang dilakukan. Ya, dengan kedua tangannya. Kalau dia mampu melakukan. Ya. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Masya Allah ya. Takjub ibu-ibu ya dengan akhlak Nabi ya. Pada Nabi ini Masya Allah. Manusia yang paling sibuk ya. Beliau itu pemimpin. Orang tua. Sebagai suami. Mau diurus semua manusia. Subhanallah. Sempat-sempatnya beliau berakhlak seperti ini. Anil Aswad qala. Hadis yang kedua. Anil Aswad qala. Sa'altu Aisyata maka nabiyyu yasna'u fi ahli. Saya bertanya kepada Aisyah. Apa yang dilakukan Nabi di rumahnya. Di rumah istrinya. Ketika dia berada di sisi istrinya. Aisyah berkata, kana fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah, bukan kerjanya tidur terus. Melamun terus. Menghayal terus. Duduk terus.
Nabi itu kalau di rumah, kana fi mihnati ahli. Beliau suka membantu istrinya. Ini sangat jarang kita dapatkan suami seperti ini. Banyakan suami kalau sudah di rumah, mau duduk, mau santai. Ya. Lihat akhlak Nabi, subhanallah. Sesibuk-sibuknya Nabi di luar, ketika beliau berada di rumahnya, kana fi mihnati ahli. Beliau membantu istrinya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau pergi ke masjid. Masya Allah akhlaknya Nabi ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Satu, malas ketika berada di rumah itu adalah akhlak yang buruk. Dengan dalil saya sudah bekerja di luar, capek cari uang. Kalau tiba mak di rumah, tidur mak saja. Main HP saja. Duduk saja. Siapa yang lebih sibuk dari Nabi? Nabi ketika di rumahnya, beliau mihnati ahli. Ini menunjukkan termasuk akhlak yang buruk. Ketika seorang laki-laki di rumah itu malas. Dia rajin di luar tapi malas di rumah. Seorang laki-laki yang berakhlak, ketika dia di luar rajin, di dalam rumah pun rajin. Bentuk rajinnya, ada kalanya dia membantu istrinya. Mungkin angkat galon, pasang gas, ya, bantu ini, bantu ini. Itu akhlak. Fi mihnati ahli. Beliau membantu keluarganya. Faidah hadaratis sholat, jika telah tiba waktu sholat, beliau pergi ke masjid. Rawahul Bukhari. Hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita, suami kalau berada di rumah itu harus kuat, rajin. Itu akhlak. Dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Seorang suami yang membantu pekerjaan istrinya itu bukan sebuah pekerjaan yang tercela. Mencuci piring itu bukan tercela. Masak bukan tercela bagi laki-laki. Mencuci pakaian bukan tercela bagi laki-laki. Bahkan itu akhlak mulia terhadap keluarga. Fi mihnati ahli. Beliau membantu keluarganya. Subhanallah akhlaknya Nabi ya. Hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Annaha su'ilat. Makana Rasulullah ya'malu fi baitih. Aisyah ditanya. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya? Masya Allah. Qalat kana yakhitu sawbahu. Beliau menjahit pakaiannya yang robek, beliau tambal ya, beliau jahit. Nabi kita kata Aisyah, jahit hidup pakaianku ini ada robek. Aisyah, lipat kiri pakaianku. Aisyah ini. Nabi yakhitu sawbah. Nabi yang menjahit pakaiannya ketika di rumahnya. Wa yakhsifu na'lahu. Beliau memperbaiki sendalnya. Dia tidak katakan sendalku perbaiki ini dulu mau kat tidur, perbaiki dulu ini. Artinya itu Nabi, kalau dia mampu melakukan sesuatu di rumahnya, dengan kedua tangannya dia lakukan.
tanpa melibatkan keluarganya. Itulah Nabi. Mampu kita? Itu susah. Susah sekali dilakukan hal itu. Karena kita rata-rata suami itu menjadi raja. Dan itu dimaklumi. Semuanya harus dilayani. Tapi Nabi kan mengajarkan akhlak kepada kita. Tidak disalahkan ya. Suami yang berkata, jahitkan pakaianku, cucikan piring, ambilkan makanan, ambilkan air. Tidak disalahkan. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita sebuah akhlak dalam keluarga. Bahwa seafdal-afdalnya semua pekerjaan adalah kamu lakukan dengan kedua tangan. Dan itu pelajaran bagi ibu-ibu. Ya. Kalau mampu jika lakukan ini, lakukan tanpa ibu-ibu suruh, tanpa ini. Itu seabdul-abdulnya amalan. Pekerjaan. Karena mukmin yang kuat, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa yakhsifu na'lahu. Beliau memperbaiki sendalnya. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Beliau melakukan apa yang dilakukan laki-laki di rumahnya. Dalam 3 hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling memanjakan istrinya. Nabi Muhammad, Nabi yang paling lembut terhadap istrinya. Tidak ada yang kalah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling berbuat baik terhadap istrinya. Maka itu Nabi katakan, ana khairukum li ahli. Ada muka Nabi. Kalau kita yang berkata, saya adalah orang yang paling berbuat baik kepada istriku. Itu mungkin perkara yang butuh ditinjau kembali. Benar jika? Tapi ketika Nabi berkata, saya adalah orang yang paling berbuat baik terhadap istriku, pasti benar. Coba lihat Nabi. Nabi mengurus dirinya, tidak melibatkan istrinya. Nabi menjahit pakaiannya, mengurus sendalnya, ya, mengurus dirinya, melipat pakaiannya. Sayangnya itu Nabi terhadap istrinya. Nabi itu bukan karakter. Laki-laki suami yang manja. Mau diurus. Nabi itu bukan suami karakter yang lemah, loyo. Nabi Muhammad itu bukan karakter suami yang suka menyuruh-nyuruh. Nabi Muhammad itu bukan karakter suami yang manja. Karena Nabi mengetahui seorang mukmin yang kuat, yang selalu dengan kedua tangannya itu jauh lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dalam 3 hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad adalah sosok suami yang paling sayang dan lembut terhadap istrinya. Kita baca hadis yang kisah yang berikutnya. Ini lebih menakjubkan lagi ya. Dalam kisah Nabi bersama Sofia bintu Huyai. Ini hal menakjubkan betul akhlaknya Nabi. Mungkin di zaman sekarang ini sangat kita sulit dapatkan ada sosok suami seperti Rasulullah. Ya. Dalam kisah ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kisah pernikahan Nabi dengan Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai ini satu-satunya istri Nabi yang merupakan anak keturunan Nabi. Dia anak keturunan Nabi Harun, Sofia. Sofia ini adalah anak keturunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Sebelum kita baca hadis ini, kita bisa menyimpulkan dulu ya, supaya lebih paham betul. Hadisnya panjang. Dalam hadis Sofia, dalam kisah rumah tangga Rasulullah dengan Sofia, kita akan bisa mendapatkan 2 akhlak Nabi terhadap istrinya Sofia. Dalam hadis yang kita akan bacakan.
Kita tekankan dulu akhlaknya. Baru kita baca hadisnya supaya lebih jelas. Ada 2 akhlak Nabi dalam hadis yang kita akan bacakan terhadap istrinya yang bernama Sofia bintu Huyai. 1 akhlak Nabi, beliau itu senantiasa menjaga hijab istrinya. Memberikan keamanan berkaitan dengan hijab. Itu akhlak Nabi. Nabi tidak rela, tidak senang, tidak suka kalau istrinya menjadi tontonan orang banyak. Dilihat. Nabi ambil selendangnya. Nabi lindungi Sofia. Supaya tidak dilihat oleh manusia. Ini akhlak mulia Nabi. Penjagaan Nabi terhadap istrinya Sofia bintu Huyai. Yang saat itu baru-baru masuk Islam. Nabi buka ridaknya, selendangnya, Nabi tutupi Sofia. Kita akan ambil nanti faedahnya. Itu hafal dulu. Yang pertama, akhlak Nabi, dia sosok suami yang senantiasa memberikan keamanan istrinya berupa hijab. Tertutup supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Akhlak yang kedua dari akhlak Nabi, beliau senantiasa membantu istrinya yang berada dalam suatu kesulitan. Nabi senantiasa membantu istrinya yang berada dalam suatu kesulitan. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol qadiman nabiyyu Khaybar. Suatu ketika Nabi berangkat berperang perang Khaybar, yaitu melawan sekelompok orang-orang Yahudi di Khaybar. Dalam peperangan ini falamma fatahallahu alaihil hisnah dzukira lahu jamalu Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Khaybar. Benteng-bentengnya pun ditaklukkan. Disebutkan kepada Nabi bahwa ada tawanan. Dari tawanan wanita yang sangat cantik. Milik putri dari pemimpin pemimpin Bani Mustalik dalam perang Khaybar yang bernama Sofia bintu Huyai. Wa qad qutila zawjuha, yang mana Sofia ini baru-baru saja menikah dan suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Kasihan sekali Sofia. Bapaknya sudah mati, suaminya mati. Dia seorang diri. Fastofaha Rasulullah li nafsi. Maka Nabi pun menawarkan untuk menikahi Sofia. Maka Sofia pun bergembira. Masya Allah. Ketika perjalanan Nabi dari Khaybar ke Madinah. Ini dia akhlaknya Nabi. Ada 2 akhlak Nabi. Dalam perjalanan Nabi bersama istrinya Sofia dari Khaybar ke Madinah. Akhlak yang pertama. Summa kharajna ilal Madinah faqala ra'aitu Rasulullah yuhawwilaha wara'ahu biibaatin. Ya. Maka Anas bin Malik berkata, saya menyaksikan bagaimana Nabi membentangkan selendangnya. Melebarkan selendangnya untuk dijadikan hijab bagi Sofia. Supaya tidak dilihat oleh pasukan. Nabi tutup. Jadikan hijab dalam perjalanan. Jauhnya itu. Masya Allah. Akhlak yang kedua. Ketika Sofia
Sofia kan disebutkan dia wanita yang agak pendek. Ya, dia wanita yang pendek. Yang kedua, summa yajlisu inda ba'iri fayada'u rukbatahu. Fatada'u Sofia rijlaha ala rukbati hatta tarkab. Sofia ketika akan naik di tunggangan onta Nabi, dia kesulitan untuk naik. Karena kakinya yang pendek. Dia agak sulit untuk naik di tunggangan. Apa yang dilakukan Nabi? Ketika dia menyaksikan isinya kesulitan naik di atas kendaraan, apakah Nabi diam? Nabi perintahkan terus naik? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi meletakkan pahanya. Dijadikan sebagai tangga, diinjak oleh Sofia untuk bisa naik di atas kendaraan. Coba lihat. Allahu Akbar. Rawahul Bukhari. Akhlaknya Nabi ya. Nabi jadikan pahanya sebagai tangga untuk diinjaki istrinya. Kaki istrinya. Menginjak di paha Nabi. Nabi dorong supaya Sofia bisa naik di atas kendaraan. Ada tidak suami yang bisa lakukan seperti ini? Masya Allah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran-pelajaran yang penting. Satu, termasuk dari akhlak seorang suami, senantiasa dia memberikan keamanan terhadap istrinya. Memberikan keamanan. Dan salah satu memberikan keamanan pada istri adalah dengan memberikan hijab. Memakaikan hijab. Maka itu kalau kamu ingin ketahui salah satu bukti dan tanda suami itu cinta dan sayang terhadap istrinya ketika dia perintahkan untuk berhijab. Itu tanda cinta. Apalagi kalau dia perintahkan bercadar. Walaupun mungkin dia yakini cadar itu bukan wajib. Tapi kalau kamu cinta dan sayang terhadap istrimu, buktikan. Perintahkan bercadar. Supaya tidak ada yang bisa melihat dan menikmati kecuali kamu dan orang-orang yang merupakan mahramnya. Tidak menjadi tontonan bagi orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya. Tanda cinta seorang suami terhadap istrinya adalah memerintahkan berhijab. Maka itu kalau ada suami tak perintahkan ki berhijab, apalagi perintahkan ki bercadar, itu tanda dia sayang ki. Dia sayang ki. Kalau dia perintahkan ki berhijab. Ya. Dia sayang ki. Dia larang ki keluar rumah. Itu tanda sayang. Memberikan keamanan. Karena itu akhlak. Termasuk dari akhlak seorang suami senantiasa menjaga, memberikan keamanan terhadap istrinya. Di antaranya dengan memberikan hijab. Pelajaran yang kedua. Bagaimana akhlak Nabi dalam membantu istrinya yang berada dalam sebuah kesulitan. Ketika didapatkan Sofia tidak bisa naik di atas kendaraan. Nabi tidak berdiam. Apalagi mau diketawai ya. Biasa ada suami begitu, dia ketawai. Kalau istrinya tidak bisa lakukan ini, dia ketawai. Begini, dia ketawai. Oh, Nabi tidak. Ketika didapatkan Sofia berada dalam kesulitan, Nabi menjadikan pahanya sebagai tangga untuk dijadikan tumpuan kaki Sofia untuk bisa naik. Kita bisa lihat gambaran kecilnya ya. Kenapa banyak sekarang, kasihan ummahat, akhwat-akhwat ya yang masuk kudungnya diterali motor, terjadi kecelakaan, masuk hijabnya. Itu karena apa? Yakinlah penyebab utamanya karena suami tidak mengingatkan kudungmu. Ingati kudung tak, perhatikan kudung tak.
Dia tidak ingatkan seperti itu. Pada perkara yang kecil ini saja dia tidak lakukan. Lihat Nabi. Nabi jadikan pahanya sebagai tumpuan. Artinya dia menjadikan keamanan. Itulah akhlak Nabi, subhanallah. Ya, sangat sulit didapatkan sosok-sosok laki-laki seperti Rasulullah yang berfungsi sebagai seorang suami. Baca pertanyaan sekarang. Ini masih banyak hadis-hadis ya. Hadis-hadisnya ini bagus sekali ya. Bagus sebenarnya dia ini. Nanti di copy supaya bisa pegangan-pegangan semuanya hadis-hadis ini. Akhlak-akhlak Nabi, subhanallah. Ya, dengan keluarga beliau. Jadi kita baca beberapa contoh. Beberapa pertanyaan. Tidak mengapa Ustadz kita sebagai seorang istri memanjakan suami. Sehingga dia terbiasa dengan kita. Tidak masalah. Tapi ingat Ki. Ada kondisi, 3 kondisi yang harus. Suami itu harus bisa berperan sebagai istri. Jangan sampai kita terlalu manja Ki. Tiba-tiba hamil Ki. Atau melahirkan Ki. Atau haid Ki. Atau sakit Ki. Manja terus Mi. Bagaimana? Ya. Karena kata para ulama ada 3 kondisi yang butuh diwaspadai. Dan 3 kondisi itu paling rawan. Ya, dalam rumah tangga. Ketika haid, hamil, dan melahirkan. Itu suami harus di situ betul-betul berperan. Ustadz, bolehkah kita menceritakan kekesalan sikap suami ke orang tua? Posisi orang tua suami tidak ada. Apakah dikatakan jatuh talak ketika suami mengatakan ingin cerai tapi dalam keadaan emosi? Kalau ingin cerai berarti belum cerai, baru ingin. Tidak masuk. Kecuali dia mengatakan cerai. Kalau dia mengatakan ingin cerai berarti belum masuk. Keadaan emosi itu bukan patokan ya. Karena saya rasa tidak ada itu laki-laki yang mencerai sini tidak emosi. Semua rata-rata emosi. Maka kata para ulama, jangan jadikan patokan marah, tidak marah, emosi, tidak marah, emosi, tidak emosi dijadikan patokan jatuh talak atau tidak. Itu bukan patokan. Mau emosi, mau marah, tetap jatuh talak. Ya. Karena saya yakin tidak ada orang yang mencerai istrinya dalam keadaan dia lagi senang-senang. Rata-rata lagi emosi semuanya. Maka tetap dihitung. Tapi di sini kalimatnya ingin, baru ingin, berarti belum. Apakah bisa minta cerai kepada suami yang bermasa bodoh, tidak mau sholat? Kalau tidak mau sholat, itu bukan masa bodoh namanya. Tidak mau sholat, itu bentuk yang bisa mengantarkan kekafiran. Tidak mau sholat. Subhanallah. Ini manusia yang paling sombong ini kalau tidak mau sholat. Tidak mau ruku dan sujud, itu kesombongan. Ya, kalau tidak mau sholat itu dibolehkan minta khulu saja kalau memang dia tidak mau sholat secara total. Oh, apalagi malas mencari nafkah dan ketika di rumah kerjanya hanya tidur terus, gampang marah ketika dinasihati. Ya, ini salah satu tempat ibu berpikir bisa tenang tidak, kembalinya kepada ibu. Rumah tangga itu dibutuhkan ketenangan. Kalau tidak dapatkan ketenangan, pintu cerai bisa terbuka dengan lebar. Hidup itu terbatas. Masa tidak mau tenang terus? Hidupnya begitu-begitu terus saja. Umur itu terbatas ya. Kita butuh ketenangan dalam hidup. Pertanyaan ini, Ustaz, boleh kita menceritakan kekesalan sikap suami kepada orang tua? Orang tuanya siapa ini? Posisi orang tua suami sudah tidak ada. Kalau orang tuanya jangan. Ya, walaupun juga orang tua suami ditutup saja aib-aibnya. Ya, jangan terlalu mudah diceritakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.